Cara menghitung zakat ternak, perniagaan dan pertambangan. Zakat ternak, perniagaan dan pertambangan masih kurang familiar di masyarakat lantaran hanya orang-orang tertentu saja yang mengeluarkan. Beda dengan zakat fitrah yang menjadi kewajiban setiap orang. Lantas bagaimana hukum, ketentuan serta cara perhitungannya? Berikut ulasan lengkapnya. Zakat anam ternak. Dalil yang menunjukkan adanya kewajiban zakat binatang ternak adalah hadis Nabi riwayat Al-Bukhari dari Abi Ar, sebagai berikut. H.R. Bukhari. Dari hadis tersebut di atas, jumhur ulama sepakat bahwa binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi, kerbau dan kambing, dan sejenisnya. Ketentuan zakat anam. 1. Harta hewan ternak yang akan dizakati adalah 100% milik sendiri, bukan hasil utang atau ada hak orang lain di alamnya. 2. Mencapai hail. Hewan ternak baru boleh dibayar zakatnya jika masa kepemilikan sudah mencapai hail 1 tahun. 3. Dirawat dan digembalakan. Maksudnya sengaja diurus sepanjang tahun untuk memperoleh susu, daging, dan hasil pengembangbiakannya. 4. Hewan tidak dipakai untuk membajak sawah, mengangkut barang, atau menarik gerobak. Ketentuan ini tertuang dalam sabda Rasul yang artinya, tidaklah ada zakat untuk sapi yang digunakan bekerja. H.R. Abu Daud dan Daruqutni. Nisyab dan kadar. Tagar kambing, biri-biri dan domba. A. Nisab 40-120 ekor, hail 1 tahun, kadar zakat 1 ekor umur 1 tahun. B. Nisab 121-200 ekor, hail 1 tahun, kadar zakat 2 ekor. Selanjutnya tiap tambahan 100 ekor, kadar zakatnya tambah 1 ekor umur 1 tahun. Tagar sapi dan kerbau. A. Nisab 30 ekor, hail 1 tahun, kadar zakat, 1 ekor umur 1 tahun. B. Nisab 40 ekor, hail 1 tahun, kadar zakat, 1 ekor umur 2 tahun. Selanjutnya setiap bertambah 30 ekor zakatnya bertambah 1 ekor umur 1 tahun dan setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun. Sedangkan ternak lainnya seperti ayam, bebek, burung, ikan, dan lainnya tidak ditetapkan berdasarkan jumlah ekor, namun skala usaha. Sementara, zakat perniagaan tijarah, zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Sedangkan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian maka dalam harta niaga harus ada 2 motivasi. 1. Motivasi untuk berbisnis diperjualbelikan, dan 2. Motivasi mendapatkan keuntungan. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." Quran Surah Al-Baqarah, 267. Asas pendekatan zakat perniagaan. 1. Nisabnya 85 gram emas dan kadar zakatnya 2,5%. 2. Acuan perhitungan yang digunakan annual report basis. 3. Komoditas yang diperdagangkan halal. 4. Diperhitungkan, before tax. 5. Usaha tersebut telah berjalan selama 1 tahun Hijriyah. 6. Kadar yang dikeluarkan adalah 2,5%. 7. Jika tidak memungkinkan membayar zakat dalam bentuk uang, maka dapat menggantinya dengan materi lain yang bernilai dan dapat diperjualbelikan kepada pihak lain. 8. Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan. Perhitungan zakat. Modal diputar plus keuntungan plus piutang, hutang jatuh tempo, X 2,5% sama dengan zakat. Zakat pertambangan, ma'adin. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Quran Surat Al-Baqarah, 267. Jumhur ulama, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membedakan antara rikas dan ma'adin. Ma'adin adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah dalam perut bumi, baik padat maupun cair seperti emas, perak, timah, tembaga, minyak, batu bara, besi sulfur, dan lainnya. Serta ada usaha untuk mengeksploitasinya. Ketentuan kewajiban zakat pada barang tambang berlaku apabila diusahakan oleh perorangan maupun perusahaan,
dan zakatnya dikeluarkan setelah barang-barang tersebut dieksplorasi dan telah diproses. Ketentuan lain sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Agama, PMA, Nomor 52 Tahun 2014 Pasal 21 yakni, 1. Nisab zakat senilai 85 gram emas, 2. Kadar zakat sebesar 2,5%, 3. Zakat pertambangan dikenakan dari hasil tambang, oleh Ustadz Ahmad Fauzi Qosim.